Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari Penjas 5A, nomor absen 37. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai pertolongan pertama pada gigi copot, mimisan, dan juga asma. Langsung saja, yang pertama yaitu gigi copot. Setiap orang pasti mengalami gigi copot, anak-anak maupun dewasa. Setiap orang dewasa memiliki 3 buah gigi permanen. Semakin bertambahnya usia, resiko gigi mengalami berbagai masalah, mulai dari infeksi, gigi berlubang, gigi patah, gigi copot, dan yang lainnya. Yang pertama yaitu ketika gigi copot. Gigi copot merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan medis sesegera mungkin. Gigi copot yang harus dibawa ke dokter gigi dalam jangka waktu 30 menit setelah kejadian. Untuk pertolongan pertamanya yaitu beberapa langkah. Yang pertama, ambil dan simpan gigi. Saat gigi copot, hal yang harus Anda lakukan adalah mengambil gigi tersebut dengan menyentuh bagian mahkota giginya saja. Setelah itu, cuci dan bilas gigi tersebut dengan air hangat selama tidak lebih dari 10. Selanjutnya yaitu kembalikan gigi pada posisinya. Bilas mulut Anda dengan air hangat, lalu coba kembalikan gigi copot pada posisinya. Gigit kain kasa atau kain yang lembut agar tidak lepas dari posisinya. Kemudian bila cara ini sulit dilakukan, rendam gigi dengan susu atau simpan di dalam mulut antara gusi dan pipi untuk mencegah gigi kering. Pada anak-anak, gigi susu yang sudah lepas jangan dikembalikan lagi karena mengganggu pertumbuhan gigi yang baru. Kemudian selanjutnya, jika langkah-langkah tadi sudah dilaksanakan, yaitu segera hubungi dokter gigi. Anda harus sesegera mungkin pergi ke dokter gigi dengan membawa gigi yang sudah Anda bersihkan agar dipasang kembali. Semakin lama Anda menunggu, semakin kecil kemungkinan gigi dapat dipasang kembali. Selama persiapan menuju dokter, jika ada pendarahan, hentikan dengan menekan bagian yang berdarah menggunakan kasa steril atau kain lembut yang bersih agar tidak mengalami gigi copot. Anda perlu menjaga kesehatan gigi Anda dan berhati-hati saat melakukan aktivitas. Misalnya ketika berolahraga atau berkendaraan, jika Anda gigi copot, lakukanlah langkah-langkah tadi agar gigi copot tersebut bisa dipasang kembali. Sekian untuk gigi copot. Dilanjut pada pertolongan pertama, gigi patah. Yang pertama, bersihkan dan bilas mulut dengan air hangat lagi untuk menghilangkan kotoran. Kompres dengan es di daerah sekitaran gigi yang patah untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Kemudian tekan dengan menggunakan kain kasa pada daerah yang mengalami pendarahan. Jika memungkinkan, segera ke dokter gigi dengan membawa patahan gigi, karena dalam beberapa kasus patahan gigi itu masih dapat diperbaiki. Itu dari pemaparan pada penanganan pertolongan pertama gigi copot dan juga patah. Kemudian yaitu yang kedua, pertolongan pertama pada anak ataupun orang dewasa ketika mimisan. Penyebab mimisan ada beberapa faktor. Yang pertama, membuang ingus terlalu kencang, cedera pada hidung, bentuk hidung yang bengkok baik akibat faktor keturunan ataupun cedera. Penggunaan obat pelega hidung dalam bentuk semprot secara berlebihan. Kemudian infeksi yang menyebabkan hidung tersumbat, misalnya flu. Alergi, sinusitis kronis, ataupun kecelakaan pada saat olahraga. Itu penyebab utama mimisan. Kemudian bagaimana cara pertolongan pertama? Yaitu pertolongan pada mimisan. Yang pertama, mintalah korban untuk duduk dengan badan condong ke depan, jaga mulut agar tetap terbuka supaya tidak menutup jalan napas. Kemudian pencet hidung selama 15 menit, tekan di bawah tulang hidung pada bagian ujungnya, lepaskan perlahan.
Jangan biarkan korban melesitkan ingus apabila pendarahan terus-menerus. Pencet hidungnya lagi selama 5 menit dan pastikan korban tidak menelan darah yang keluar. Apabila kain basah atau es yang dibungkus dengan kain, tempelkan pada hidung. Kemudian muka korban untuk mempersempit hidung tubuh, tempelkan pada hidung dan juga muka korban untuk mempersempit pembuluh darah. Bila pendarahan semakin parah ataupun ada indikasi patah tulang, segera bawa ke dokter ataupun orang yang ahli, karena itu sudah harus ditindaklanjuti agar tidak terjadi cedera yang lebih parahnya lagi. Itu untuk pertolongan pertama mimisan. Kemudian dilanjut pertolongan pertama ketika anak-anak, orang dewasa maupun lanjut usia mengalami yang terakhir, yaitu gejala serangan asma. Serangan asma bisa terjadi secara mendadak, kapan saja dan di mana saja. Kita sebagai orang harus mengetahui, sebagai manusia mengetahui ketika olahraga, ketika melakukan aktivitas, pertolongan pertama ketika orang-orang mengalami asma ataupun diri sendiri, yaitu beberapa faktor yang terjadi ketika orang terjadi serangan asma. Yang pertama yaitu memiliki penyakit bengek, yaitu bunyi ngik saat bernapas, kemudian sesak napas atau napas pendek, dada terasa berat atau penuh, batuk-batuk parah biasanya terjadi di malam hari sehingga menyulitkan tidur. Ketika tiba-tiba merasa lemas, itu juga gejala-gejala ketika asma. Kemudian kesulitan berbicara karena sesak napas. Hal ini harus diwaspadai. Ketika seorang mengalami asma, kita harus melakukan pertolongan pertama pada asma. Jika Anda sedang mengalami asma, tetaplah tenang dan lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, duduk dan ambil napas pelan-pelan dengan stabil. Sekali lagi, cobalah untuk tenang agar kita tidak panik, karena panik justru akan semakin memperparah keadaan atau serangan asma. Kemudian semprotkan obat inhaler untuk asma setiap 30-60 detik, maksimal 10 semprotan. Hubungi ambulans jika Anda tidak memiliki inhaler, karena obat ini ada pada dokter tertentu. Asma bertambah parah meski sudah mengulangi inhaler, maka segera langsung menghubungi dokter. Jika ambulan belum tiba dalam waktu 15 menit, ulangi lagi langkah pada yang kedua tadi. Apabila Anda melihat orang lain yang sedang mengalami serangan asma, Anda bisa membantunya dengan mempraktikkan pertolongan pertama pada asma berikut ini. Yang pertama, hubungi ambulans. Bantu orang tersebut untuk duduk tegak dengan nyaman sambil melonggarkan pakaian agar tidak sesak. Jauhkan penderita asma yang sedang kumat dari kemungkinan pencetusnya seperti debu, udara dingin, ataupun hewan peliharaan. Tanyakan faktor pencetus asma pada penderita jika memungkinkan. Kemudian jika orang tersebut memiliki obat asma seperti inhaler, bantu dia untuk menggunakannya. Untuk menggunakan inhaler ada beberapa cara. Yang pertama, lepaskan tutupnya, kocok, lalu sambungkan inhaler ke spacer dan pasangkan mouthpiece pada spacer. Setelah itu tempelkan mouthpiece pada mulut penderita. Usahakan agar mulut penderita menutupi seluruh ujung mouthpiece. Gitu. Ketika penderita mengambil napas perlahan-lahan, tekan inhaler 1 kali. Minta dia agar tetap mengambil napas dan pastikan orang tersebut tidak tegang, karena menjauhi dari resiko lebih parahnya asma. Jika tidak ada tetap perubahan pada orang tersebut, berikan 4 semprotan setiap 4 menit sekali.
Jika serangan asmanya berat, sebanyak 6 sampai 8 kali setiap menitnya. Jika Anda mengalami serangan asma atau melihat orang lain mengalaminya, segeralah minta pertolongan dengan menghubungi dokter kalau misalkan pada situasinya darurat. Untuk pertolongan pertama pada ketiga yang dijelaskan tadi dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata ataupun dalam tingkah laku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.